Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Itu sudah mendengar dari pemberitaan dari murid-murid Yesus. Nah, jadi dia dipanggil Tuhan, dari diteguhkan, dipanggil lagi. Suatu dia pergi ke apa? Udah masih gitu kan? Dia tuh berjumpa dengan Yesus. Nah, dan sebenarnya dia tuh udah mendengarkan Injil, tapi di situ dia belum percaya. Yang saya tanya deh, Injil dari mana yang diterima oleh Paulus? Ya Injil dari Yesus. Injil yang diberitakan Ya kan? Yesus. Yesus manusia bukan? Kutanya kakak, Injil yang masuk kakak apa sih? Sekarang Injil yang diterima dari Paulus itu dari mana? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum kakak saya menjawab itu. Jangan. Sekarang yang saya tanya, yang kakak diterima maksud dari Injil Paulus dalam ini Kristen dari itu apa? mana? Yang diterima dari Paulus ini dari mana? Kalau bukan dari manusia? Dia nerima itu, tahu nggak sih Injil itu apa? Apa sih Saya itu Injil? bertanya deh, yang diterima Paulus ini dari mana Injilnya? Ya dia itu didengar dari Yesus, ungkapan dari Yesus. Yesus Dari manusia murid-murid. bukan? Ya Yesus manusia. Sejak kapan Yesus manusia menyampaikan Injil kepada Paulus? Kan Yesus itu kan pembicaraan Paulus dengan Yesus itu tentang mengapa engkau aniaya aku. Saya Itu kan- bertanya, ya, yang ngomong mengapa engkau menganiaya aku itu yang Ya. datang kepada Paulus manusia atau bukan? Itu bukan manusia, itu secara kemuliaan Tuhan. Nah, bukan manusia, berarti Injil yang diterima Paulus ini bukan dari manusia, berarti dari mana? Makanya aku bilang tadi kan Kak, konteksnya itu bahwa murid-murid Yesus itu kan sudah memberitakan terlebih dahulu tentang Injil, tentang keselamatan itu. Jadi Saulus sudah mendengarkan hal itu. Dia dipanggil Saya lagi saat- bertanya, Paulus menerima Injil ini dari mana loh, Dek? Astaga, capek kali saya menjelaskan. Dari mana? Ya itu Saulus kan mendengar itu dari pengkabaran loh. Dia itu mendengar dari murid-muridnya dan dari Aku Yesus. menerima Injil bukan dari manusia. Manusia. Bukan dari manusia. Iya, dia Kasih pilih. dalilnya aja. Kasih aja dalilnya itu. Oke. Nggak kasih ayatnya. Di dalam Galatia 1 nomor 11 coba buka. Galatia berapa tadi Kak? Galatia 1 nomor 11 deh. Ya. Bacakan. Aku nyatakan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang disampaikan kepadaku bukanlah dari manusia. Berarti Ya, dari itu- mana? Ya dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya Yesus. Yesus manusia bukan? Ya kan manusia dan Tuhan, nggak bisa dipisahkan itu. Oke, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Manusia. Jadi gelarnya Yesus yang waktu mati di kayu salib sebagai apa? Luar dia. Yesus itu kan sebagai manusia loh. Itu kan makanya nubuatan Saya dari bertanya, Yesus adalah Tuhan dan manusia. Yang Oke, mati di kayu tunggu, salib, tunggu. dia adalah kemanusiaannya. Sebentar deh. Yang mati di kayu Tunggu. salib adalah kemanusiaannya. Gelarnya sebagai apa? Oke, tunggu. Jangan dulu kita bawa yang yang tadi belum selesai kan? Ya tentang yang Nah, tentang banyak kamu itu kan selesai. mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Makanya saya larikan sekejar dulu. Yang mati di kayu salib ini adalah Si pertanyaannya. loh. Sekarang oke, yang diterima dari yang diterima Paulus Injil ini dari siapa? Yesus.
Yesus manusia bukan? Manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Betul tidak? Dia memang Tuhan. Ya, Yesus hakikatnya manusia memiliki gelar Tuhan. Tuhan gelar bukan? Tuhan. Gelar Tuhan. Tuhan gelar bukan? Ya Tuhan gelar. Gelar, oke. Yang mati di kayu salib, kedagingannya adalah manusianya, betul? Gelarnya Ya. sebagai apa? Waktu yang mati di kayu salib. Di situ kan dia menjadi manusia loh. Itu kan Saya masih. tidak bertanya. Begini deh. Presiden Amerika George Bush meninggal. Yang meninggal adalah jasadnya. Gelarnya sebagai apa? Presiden. Berarti Presiden Amerika meninggal karena gelar dia presiden. Nah, yang mati di kayu salib adalah manusia, jasadnya mati. Gelarnya sebagai apa? Itu yang harus dipahami Kak. Itu kan. Ya. Oh. Benar ya Kak ya? Adekku. Harusnya Kakak harus pahami dulu tentang. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria itu sudah memiliki gelar Tuhan atau tidak? Dia sudah memiliki gelar manusia dan Tuhan. Manusia tuh nggak gelar, Dek. Kau Iya, punya gelar nggak? Dia Tuhan kan? Dia tuh Tuhan tapi dua. Bukan. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, hakikatnya adalah manusia. Memiliki gelar Tuhan bukan? Yesus memiliki gelar. Gelarnya apa? Gelar Yesus Tuhan. Itu kan hakikat dia kan? Nah, sekarang yang mati di kayu salib, kemanusiaannya, dia memiliki gelar sebagai apa? Dia memiliki gelar Sebagai? Tuhan. Nah, oneness. Selamat jadi oneness. Selamat Bang Giovanni udah jadi oneness Ini sekarang. dia menunjukkan dia atas Tuhan iman itu. Jangan. Ya. Dia itu mati dari kebangkitan loh, makanya disebut dia itu Tuhan. Itu dia makanya. Gini deh. Kamu pahami dulu. Pahami dulu. Giovanni adalah seorang guru. Gelar kamu guru kan? Betul nggak? Ya, betul. Sekarang kamu ditangkap. Nah, saya bilang begini, Giovanni ditangkap polisi. Gelar dia sebagai apa? Sebagai guru. Guru Giovanni ditangkap polisi. Nah, Yesus hakikatnya dilahirkan Bunda Maria manusia. Dia memiliki gelar Tuhan. Betul? Nah, yang mati di kayu salib ini memiliki gelar Tuhan atau tidak? Mari kita minum kopi dulu adekku yang baik. Nikmatnya kopi di siang Benar hari. ya. Gelar Ya. Yesus sebagai di situ sebagai hamba, bisa disebut sebagai hamba dan sebagai anak manusia. Jadi dia Sebagai memiliki pemain gelar Tuhan. Tuhan tidak? Di situ atau bagi hamba, dia itu tidak terpisahkan. Berarti dia tidak Tuhan. Dia Tuhan. Nah, yang mati di kayu salib Tuhan tidak? Ya. Dia itu Tuhan, tapi dia itu sebagai manusia. Ya, iya, saya tidak masalahkan manusianya. Yang mati di Iya. kayu salib ini gelarnya memiliki Tuhan tidak? Gelarnya Tuhan tidak? Ya gelarnya memang Tuhan. Nah, jadi Tuhan mati di kayu salib. Ya dia mati kan secara tubuhnya Saya kan. tidak Tapi tanya secara- matinya secara. Itu yang kakak Enggak, terima. saya tidak matinya secara. Yang mati di kayu salib memiliki gelar Tuhan tidak? Itu kan gelarnya sebagian Allah loh kak. Itu sebenarnya sebagai Tuhan. Saya tidak tanya itu. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Gelarnya Yesus adalah Tuhan. Yang mati di kayu salib, kedagingannya itu memiliki gelar Tuhan tidak? Ya itu gelarnya. Berarti Tuhan mati di kayu salib. Ya kan salib kan tubuh ya kan. Itu dalam disebut namanya Berarti manusia. Tuhan Kak. mati di kayu Makanya salib. dibilang satu ekat dua pribadi. Enggak, Jadi Tuhan. itu dulu. Nah itu yang nggak diterima. Itu yang nggak Jadi diterima. kunci dulu. Tuhan mati di kayu salib tidak? Tuhan Ini mati di kau kayu salib kenapa juga ya. Giovanni ini? Masa- Giovanni mau ganti keimanan ya sekarang mau jadi oneness ya, Jesus only ya. Jadi oneness ya? Jadi Yesus mati di kayu salib tidak? Maksudnya kita pada Oneness Kristus, mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Nah, sekarang saya pengen dengar nih dari Gio. Yang mati di kayu salib itu Tuhan bukan? Ya dia Tuhan. Dia Tuhan Oke, Allah. selamat Anda oneness. Enggak Anes. Oh ya Anes.
Ya makanya itu harusnya kalian pahami. Ya adekku. Oneness mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia. Oke, Ya, dia mati. teman-teman yang dibawa kasih Ya. selamat dulu Saya sama tanya, Bang Giovanni. yang juga kakak tahu atas itu kematian Tuhan dia. itu roh atau daging? Tubuh. Tunggu dulu, kita roh mau atau kasih selamat. daging? Roh atau daging? Bukan roh Iya, atau kasih daging. selamat Coba kau cari dulu. di Ini Google. iman barunya dikasih selamat dulu yang dibawa. Kasih selamat dulu ya teman-teman ya. Sekarang kau cari dulu di Google deh. Coba klik. Apakah Tuhan bisa mati? Coba. Iya itu kutanya Tuhan itu yang masuk ke apa sih? Tuhan itu kan roh. Coba cari dulu dong. Enggak, Tuhan itu roh atau enggak? Roh kan? Bukan, Tuhan itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Itu Zakaria 12 nomor 1. Tuhan Berarti bukan Tuhan roh. itu enggak roh. Jadi Allah kalian itu Enggak, apa? ada datanya Zakaria 12 nomor 1. Kalau Tuhan itu enggak ada samanya. Kalau roh itu ciptaan, bre. Kalau Tuhan itu bukan ciptaan. Tuh, 2 Samuel 7 nomor 22 tuh. Enggak ada yang sama dengan Tuhan. Dibaca dong, 2 Samuel 7 nomor 22. 2 Samuel 7 nomor 22. Ya Zakaria maksudnya 12 yang nomor sama itu 1. harusnya Anda pahami itu yang sama itu apa? Yang Iya, sama itu dia nggak kalau 2 Samuel itu dijelaskan Tuhan itu enggak ada samanya. Kalau kita Nggak, katakan emang nggak, sama. Fandi, nggak apa-apa. Sekarang kamu mengatakan Tuhan itu adalah roh, oke? Iya. Iblis roh Allah itu tidak? ada roh. Iblis roh tidak? Iblis roh, tapi dia ciptaan kan? Itu bedanya. Ya. Jadi apa bedanya iblis dengan Tuhanmu? mati kita. Ya bedanya. Ya Tuhan itu. Makanya Allah jangan kamu, katakan eh. Tuhan itu roh. Nah, Iya. iblis roh. Nah, sekarang apa bedanya iblis dengan Tuhan kamu? Ya beda lah. Bedanya Iblis nggak apa? bisa- Ya iblis nggak bisa menciptakan kan? Emang iblis bisa Loh, menciptakan? Tuhan tuh tidak. menciptakan. Sekarang ini mereka sama-sama roh. Yang bisa membedakan mereka Ya beda kan? Nah itu dia. Aku tanya alamu roh atau enggak? Loh, tunggu dulu. Nah itu dia kan. Kau nggak mau ditanya, begini. tapi kau mau apa? Sekarang begini. Roh yang di dalam Yesus itu roh siapa? Tanya alamu roh atau enggak? Roh yang di dalam Yesus itu roh Kan? siapa? Kau aja nggak mau jawab. Bukan. Kan udah dijawab si Fandi bahwa kami meyakini roh itu adalah ciptaan. Makanya Tuhan kami bukan Ya, roh. jadi Allah Nah, Tuhan yang roh di atau enggak? dalam di Roh dalam lain diri apa? Yesus, di dalam jasad Yesus itu roh siapa? Jadi tidak bisa dipisahkan loh kak. Jadi gini kak ya. Saya tanya, Ini dengan di nama. dalam diri Yesus, di dalam jasad Yesus itu roh siapa? Dengar ya, Tuhan itu Jangan, Yesus itu saya nggak perlu sebagai satu definisi hakikat Tuhan. dua Saya pribadi. nggak perlu definisi Tuhan Dia deh. itu Allah. Karena Ya, kamu kamu tadi percaya itu ya kau mengatakan, insya Allah lah. bukan karena kamu Kau mengatakan. aja nggak percaya Tuhan itu roh. Jadi aku tanya alamu Allah apa? Kamu mengatakan Tuhan itu bisa mati. Jadi ngapain kamu menjabarkan ketuhanan Ya, sama saya? Tuhan itu nggak bisa Yang saya tanya, roh yang di dalam diri Yesus itu roh siapa? Itu dia. Kan aku bilang pertama Allah itu Roh Yesus yang di itu dalam diri Yesus itu satu roh siapa? hakikat dua pribadi. Dia itu Tuhan, dia itu Allah. Jadi dia mati itu dari kedagingan dia. Dia itu Saya turun dalam tidak tanya keadaan maut. kedagingan. Maka Saya ini itu tidak bangkit tanya dalam daging. di atasnya. Saya tidak tanya Itu dia daging. bangkit itu Karena saya juga dia makan Tuhan. daging. Saya tidak tanya daging. Yang saya tanya, Ya, roh yang itu kan di saya dalam jelaskan kan? roh yang Itu di dia dalam kan. diri Yesus itu roh siapa? Kan udah saya jelaskan tadi kak bahwa roh siapa? Yesus itu dua pribadi satu hakikat. Gelar dia itu Saya Tuhan. tidak. Oh, Itu dia. berapa Kau pribadi? aja terima itu udah saya Berapa bilang. pribadi? Berapa pribadi? Kamu nencing dalam kitab. Berapa pribadi? Dia dua pribadi satu hakikat. Dia Tuhan tapi dia manusia. Itu dia. Oh, bukan 3 pribadi. Astaga, kan aku bilang Yesus kan? Weh, kamu tungtung atau bukan ini? Tungtung itu 3 pribadi, satu hakikat. Sejak kapan 2 pribadi? Dek, jangan lah dek sama kakak. Apa Kakak itu? ini baik. Kakak ini ibu gembala loh yang untuk menyesatkan dan suka memfitnah. Ya, berarti Roh Kudus tidak satu sama mereka kan begitu? Tidak Oke. satu dengan Makanya 3 Yesus. pribadi, satu hakikat. Sejak kapan tungtung jadi 2 pribadi? Oke, maaf tadi ya, saya tadi salah kali ya. Jadi oh, itu salah. Oke. Kita bahas Oke, dengar ya. 2 Kristus Yesus itu- sebentar dulu ya. Sebentar Nah, 2 Kristus ya, sabar. Oke. ya, Yesus itu satu pribadi dan dua hakikat. Dia hakikatnya pertama Tuhan dan satu lagi manusia. Ya kok melek sih? Tunggu ya, saya turunkan dulu karena signalnya Bunda Nora itu bermasalah tadi.
Saya turunkan dulu dia, nanti dia naik kembali. Tunggu ya. Enak kalian berdua dialog. Enggak apa-apa kalian berdua dialog. Ini Kita tunggu dulu itu Nora naik kembali. Sabar ya. Signal dia tadi tuh bermasalah. BTW netizen ini sok tahu semua ya. Signal dia ini. Bang Blender, monitor nggak Bang Blender ini? Woi. Kiu kiu. Orangnya tidur ini kayaknya. Tidur Bang Glenn ya. Dia tidur ya. Thank you ya sudah naik di Komal ya, Mbak Dek Giovanni. Biar kita bisa sama-sama edukasi teman-teman Muslim maupun ini kan Kristen di diskusi bawah. kan. Ya, betul. Jangan ada Thank you. baper Terima lah. kasih banyak sudah open cam. Saya bersyukur sekali ada teman-teman Kristen yang sopan, santun, beradab. Jarang kami temukan yang seperti ini. Jarang. Masa sih? Serius. Nah, Kalau jadi komal saya diikuti terus, Dek Giovanni, kalau komal saya diikutin terus, itu lebih ya, banyak namanya yang berdiskusi menghujat. kan. Jadi Iya, berdiskusi itu nggak harus kita emosi, nggak baperan. Jadi kita akan sama mendapatkan pendapat kita yang benar ya kan. Setuju, setuju. Nah, Jaringan jadi- Nora itu, jaringan tadi bermasalah. Silakan, silakan. Ini kan Nora belum naik ya? Belum, tunggu dikit lagi. Biasanya dia perbaiki dulu signalnya. Biasa dia naik dulu ke BTS itu. Manjat dulu dia. Ini ndak aktif ini WhatsApp-nya. Ntar saya WhatsApp lagi ya. Ada 2 nomor. Oh, nomornya ya. Sabar ya. Ah ini. Signal dia tadi bermasalah. Signal dia. Bentar, saya besarin dua-dua ya. Signal tadi, signal. Iya, signal. Oke, Signal. silakan deh. Lanjut, lanjut. Ya, Oke. makanya saya tanya tadi. 3 pribadi 1 hakikat. Kita mau bahas itu atau kita bahas roh lagi? Roh iblis dengan roh Tuhan, apa bedanya? Oke, saya bahas tentang hakikat tentang itu dulu kayak. Kalau nanti kita lanjutkan siap itu baru kita lanjutkan tentang kakak bilang tadi 3 pribadi 1 hakikat ya. Oke. Oke. Jadi yang saya tegaskan itu ya bahwa di dalam Kristen itu bahwa Yesus itu adalah 2 hakikat dan 1 pribadi, yaitu Tuhan dan hakikatnya itu 2 sebagai Tuhan dan manusia. 2 hakikat. Kamu nih ajaran dari mana, Dek? Kamu Tritunggal atau Iya. Trotongtong? Iya betul. Yesus kan manusia, dia juga Tuhan. Setahu saya 3 pribadi 1 hakikat, tidak ada 2 hakikat, Dek. Jadi sebenarnya Tuhan kamu di 1 atau 2? Iya, maksud saya dia manusia, dia itu Tuhan. 3 pribadi 1 hakikat atau tidak? Itu dulu. Oh, itu cara itu tentang Tritunggal yang kakak maksud tentang itu kan. Kamu bukan Kakak mau Tritunggal. bahas tentang Tritunggal. Oke, kita bahas. Loh, tunggu dulu. Kamu ini. Sekarang mau bahas roh atau Tritunggal? Kakak mau bahas Tritunggal. Itu maksud Tritunggal tuh gini loh kan. Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat. Nah, kita bahas Tritunggal apa kita Ya, bahas Tritunggal pun jadi Tritunggal pun bagus saya ya. Tritunggal pun jadi. Oke, Tritunggal. Silakan jelaskan Tritunggal sama saya. Ya, Tritunggal itu dalam yang saya tahu ya, dia itu 3 pribadi 1 hakikat. Jadi orang itu 3 pribadi dan dia itu adalah 1 Tuhan. Hmm. Ya, itu sih. Kakak mau menanggapi apa? Oke. 3 pribadi 1 hakikat. Ya, 3 pribadi 1 hakikat. Hakikatnya Yesus apa? Tuhan. Dilahirkan Bunda Maria sebagai apa? Manusia. Hakikat Bapa apa? Tuhan. Hakikat Roh Kudus? Tuhan. Kamu mengerti nggak hakikat? Ya, hakikat itu berbicara tentang gelar kan? Nah, kamu pakai komputer apa enggak, Dek? Pakai perangkat apa enggak? Komputer? Enggak, aku pakai apa sih? Gini aja, langsung Tunggu aja. dulu, Fandi. Jangan dulu masuk, Fandi. Nanti jadi blank. Coba cari di dalam KBBI hakikat. Oke, KB itu kalau hakikat itu kan atau disebut juga natur kan? Suatu jelas esensi. Dek, natur itu sifat, bawaan, Dek. Aduh, Misalnya kan. enggak, jangan, Dek. Kamu cari dulu di KBBI. Jangan asal ngomong, Dek. Nanti kamu tertampol lagi, Dek.
Natur dengan hakikat itu berbeda, Dek. Dari mana natur dengan hakikat itu sama, Dek? Ini kan tidak disebut Kak, itu secara esensi mendasar, sifat dasar atau Hakikat, coba cari hakikat menurut KBBI. Ya, kita kan hakikat kita kan manusia kan, itu ibaratnya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, hakikat Yesus Oke. apa? Hakikat dia Tuhan dan manusia. Dek, hakikat itu apa artinya, Dek? Aduh, ini. Iya, itu apa? Dulu Google dulu. Coba buka Iya, lagi makanya saya suruh KBBI. cari dulu, jangan asbun lah, Dek. Masa kamu bisa melawan KBBI? Itu kamus besar bahasa Indonesia loh. Profesor-profesor semua yang di situ. Oke, saya bacakan ya artikel KBBI itu. Nah, yang artinya dasar sesuatu yang paling dasar yang penting katanya kan. Nah, intisari kan? Ini misalnya nih contohnya kita harus memahami hakikat ajaran Kristus itu kayak sinonim. Oh, ini Hakikat itu aja, hakikat itu intisari dasar, betul tidak? Ya, itu dasar. Nah, hakikatnya kucing apa, Dek? Ya kucing. Hakikatnya kucing apa? Ya kucing kan? Hewan. Aduh, Dek. Ya hewan. Nah, hakikatnya kamu manusia. Hakikatnya ya waktu Yesus dilahirkan apa? Manusia. Manusia. Hakikatnya Bapa apa? Tuhan. Ilah, ya kan? Ya Tuhan. Ilah. Ya, hakikatnya roh. Hakikatnya roh? Roh apa? Roh Kudus. Ya, hakikatnya roh saja. Kok kan juga punya roh? Hakikatnya roh Iya. apa? Hakikatnya roh Secara apa? ilahi kan. Sejak kapan roh jadi ilahi? Ya kalau kakak cari tentang Tritunggal atau apa sih? Kan masih terakhir Tritunggal itu kan. Kamu paham begini loh. Perkataan yang umum aja deh. Hakikatnya roh itu apa? Yesus bisa hidup karena ada roh. Kamu bisa hidup karena ada roh. Iya, Hakikatnya betul. roh itu apa? Napas itu kan hakikat roh. Aduh, kok nafas lagi deh ya Allah Tuhan. Kehidupan ya. Oke, buat Hakikatnya roh itu apa, Dek? Ntar ya, Kak, saya cari dulu ya. Oke. Saya melanjutkan minum kopi dulu satu Oke. tegukan. Ya, jadi dikit bocoran, hakikat itu adalah keberadaan yang sesungguhnya atau sebenarnya. Oke. Itu bocoran dikit. Jadi kalau dikatakan misalkan kita ini Fandi ini siapa, Nora siapa, Giovanni Manusia. siapa, ya manusia hakikat kita. Ya, itu manusia kan itu kan. Nah, hakikat roh itu apa? Ya kakak tahu hakikat roh itu apa? Loh, kamu yang mengatakan 3 pribadi satu hakikat. Biar kita tengok dulu. Yang 3 pribadi ini, yang berbeda ini, kenapa bisa dikatakan jadi satu hakikat? Makanya saya pengen tahu, kamu kan Tritung. Iya toh? Nah, Yesus hakikatnya manusia. Bapa hakikatnya Tuhan. Roh hakikatnya Itu ada Marbun 2025 itu, mualaf 2025 itu Nora, suruh naik dulu dia. naik itu. Jangan kau merekam di bawah baru kau buat apa ya? Naik. Kirim permintaan, saya nggak nampak. Nah, sekarang jawab dulu adikku yang baik, Caem. Yesus hakikatnya manusia, dilahirkan Bunda Maria. Ya. Bapa hakikatnya ilahi, dia adalah Tuhan. Roh Kudus, roh yang di Roh dalam Kudus. diri Yesus itu, ya itu hakikatnya apa? Ya Roh Kudus itu kan hakikatnya lah, Roh Kudus ya. Akan bicara tentang tunggal loh Kak. Sekarang, itu kan bicara iya, tentang sekarang roh. kamu, Nah, roh ini kamu, dia. roh kamu ini hakikat itu roh dari mana juga? Ya ini yang kalau dalam kami itu yang diapakan oleh Tuhan, yang dibuat napas itu, napas hidup. Iya, roh ini hakikatnya apa, Dek? Itu napas hidup loh Kak, kalau roh dalam kami itu. Hakikatnya apa? Ya, hakikatnya roh lah, kehidupan yang dikasih. Oke, saya terima deh, saya terima. Oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Hakikatnya adalah roh. Roh tidak kelihatan. Nah, ketika mereka digabung, ketika 3 pribadi ini digabung yang berbeda, dia menjadi satu hakikat, betul? Ya itu Allah, Yaitu hakikatnya apa? Tuhan. Tapi Yesus manusia. Iya makanya saya katakan tadi bahwa Yesus itu memiliki satu pribadi itu hakikat. Saya begini aja deh, Ini botol.
Di dalam air, hakikatnya air cair. Botol ini hakikatnya adalah plastik, ya kan? Nah, saya gabunglah dengan ini. Ini hakikatnya kaca. Sekarang saya gabungkan nih, atau nanti saya masukkan. Nah, yang 3 berbeda ini saya sebut hakikatnya apa? Botol kan? Enggak Loh, seperti itu. tapi di dalamnya ada zat cair. Ini ada kaca. Ya, Saya jadi yang kau gabungkan. sebut itu hakikatnya apa? Ya, Kakak hakikatnya sebut itu apa? Hakikatnya apa? Enggak, kakak seperti itu hakikatnya jadi apa? Coba. Loh, jangan. Kamu Iya. kamu Kan yang kau yang menjabarkan jelaskan. ketika satu ilah, satu roh, satu manusia, ketika digabungkan ini menjadi apa namanya? Iya, benar gak ya? Hakikat itu kan bisa bilang gitu kalau itu dia itu 3 pribadi 1 hakikat. Nah, jadi Tuhan itu dia itu kita bola dulu versi analogikan tentang segitiga ya. Nah, segitiga kan. Nah, saya analogikan. Dek, Kalau segitiga nggak nyambung. Satu Ya. 3 pribadi, 1 pribadi roh, 1 pribadi manusia, 1 pribadi ilah. Ketika Kakak bilang, digabungkan ini, oke, ibaratnya segitiga itu kan 3. Oke, benar ya? ketika digabung ini menjadi apa? Kak, segitiga itu kan 3 kan, 3 sudut kan? Nah, kalau kita buat sudutnya itu adalah kita analogikan. No, dek, bukan segitiga, Banyak bukan tentang segitiga, saya. bukan segitiga. Yang saya tanya, ketika 3 pribadi ini yang hakikatnya manusia, hakikatnya roh, hakikatnya ilah, ketika digabung disebut apa? Terus saya bilang tadi kan, berarti Allah itu 3 pribadi 1 hakikat. Jadi itu kan Tuhan, pada dasarnya itu dia Tuhan loh. Dia itu sudah ada pada jam kekekalan loh kak. Hakikatnya sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Yesus itu Iya. manusia Tuhan. Ya makanya saya bilang Yesus itu dua hakikat 1 pribadi di dalam itu. Dia itu kan di situ dia itu supaya menyelamatkan Oke, ketika manusia. Yesus dilahirkan, apakah Dia itu Tuhan yang sebagai ikut manusia. dilahirkan? Hah? Ketika Yesus dilahirkan, apakah roh juga ikut dilahirkan? Iya, roh dia kan manusia. Jadi Oke, ketika Yesus mati di kayu salib, apakah rohnya ikut mati? Ya roh itu mana mati, mana bisa mati roh kak? Aduh. Oke, mana bisa mati? Oke, ketika roh itu tidak di dalam Mana sih diri, bisa roh mati? ketika roh itu tidak di dalam diri Yesus, Yesus mati, ya kan? Apakah Ya. Yesus masih bisa dikatakan Tuhan? Jadi kan kak, yang mati itu Saya dia bertanya, itu- jangan jadikan. Jangan Iya. dijadikan dulu, Dek. Yesus, dia jadi Tuhan karena ada roh kudus, roh Tuhan di dalam diri Yesus. Betul? Ya itu tidak dipisahkan. Tapi kakak jangan lupa, dia itu tidak bisa dipisahkan tentang kemanusiaannya. Oke. Nah. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena ada roh Tuhan di dalam diri Yesus. Betul? Karena dia Tuhan, dia memiliki 2 hakikat. Jawab dulu. Ketika Yesus dikatakan Dia Tuhan memiliki karena 2 ada hakikat. roh Tuhan Dia di dalam memiliki diri 2 Yesus. hakikat. Betul Jadi tidak? kakak tadi jadi kakak pun iya. Kau jawab dulu. Masa kau Yesus bilang roh dilahirkan- mati? Dek, Aneh juga. kita pakai akal lah, Dek. Kita jangan asal-asal Roh mati ya? Yesus manusia bukan? Astaga. Yesus manusia bukan? Kau jawab dulu, jangan astaga. Yesus manusia bukan? Roh kok mati. Yesus manusia bukan? Ya Yesus manusia. Nah, kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia Tuhan juga. Karena makanya aku bilang dia tuh memiliki 2 hakikat Kenapa 1 dia pribadi. dikatakan Tuhan? Kenapa? Karena apa? Karena dia Tuhan. Karena apa? Makanya kau bilang kan kak, dia itu 3 pribadi, Tuhan itu 3 pribadi. Jadi Tidak, Yesus Dek. itu Karena 1 apa dia pribadi, 2 dikatakan hakikat. Tuhan? Kamu jawab dulu, karena apa? Karena dia Tuhan, dia itu kan tengoklah dia itu kan mati dari kebangkitan. Itu membuktikan dia Tuhan bahwa dia itu dapat mati. Benar. Kenapa dia dikatakan? Oke, pada waktu dia bayi, apa yang bisa dia lakukan sebagai Tuhan? Kau tengok loh, kan banyak dia mengajar apa kan. Waktu dia mungkin bayi dia bisa mengajar. Waktu dia bayi dia bisa mengajar. Coba tengok waktu dia apa tengok tuh di Alkitab tuh. Waktu dia bayi, dia kencing, apakah dia bisa ganti waktu popoknya anak kan? sendiri? Dia itu kan waktu bayi itu dia tuh tetap menjadi manusia. Makanya saya bilang dia itu tidak bisa tapi dipisahkan katanya dari dia manusia Tuhan, dan tidak Tuhan. bisa dipisahkan. Dia itu memiliki 2 hakikat 1 pribadi. Dia itu Nah, Tuhan, sekarang dia itu saya manusia. tanya, hakikat yang kedua ini apa? Hakikat Yesus sebagai manusia, manusia. Ya, sebagai Karena Tuhan dilahirkan pada dari waktu dia manusia, kapan? kan? Pada Karena waktu dia dia dilahirkan jadi dari Tuhan, manusia. pada waktu kapan? Apa? Waktu dia jadi Tuhannya dia kapan? Ya dia sudah ada dalam kekekalan. Makanya dia Nah, menentukan. sekarang saya tanya, Itu pada dia. waktu dia bayi, dia pipis, dia bisa ganti popoknya sendiri nggak? Itu dia menjadi manusia. Nah, Tuhannya kapan ada?
Ya, Tuhan emang sudah ada. Jadi kalau Tidak Tuhan itu ada. nggak ada Kalau loh. gitu pada waktu Oh, bayi paham apa nggak yang bisa sih? dia lakukan ketika dia jadi Tuhan? Ya, kan Tuhan itu kan tahu lah. Kan saya sudah bilang, saya sudah bilang bahwa Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Dia itu dua hakikat, Saya satu tidak pribadi. tanya. Itu yang Kalau kita memang terima. dia manusia dan Tuhan, pada waktu Tuhan masih bayi, apa yang bisa dilakukan Tuhan? Ya dia sebagai manusia. Pada waktu Karena dia kan masih bayi, apa itu yang dia bisa kan logika dilakukan kan? Tuhan? Nggak, menurut Dek, kamu logika kau yang- nggak? Dek, kau menelan ludahmu sendiri. Kau mengatakan Yesus sudah jadi Tuhan. Dia sudah kekal ketuhanannya. Nah, ketika dia Ya, di bayi, dalam dia Tuhan dia- tidak. Anda bilang tadi Ketika dia dia itu dua bayi, Tuhan hakikat. tidak. Ketika dia bayi, Tuhan tidak. Dia itu dua hakikat loh kak. Saya tidak tanya dua hakikat. Ketika dia masih bayi, dia Tuhan tidak. Dia sudah Tuhan tidak. Oke. Ketika dia bayi, apakah Yesus sudah Tuhan? Bukan. Ya dia itu udah jadi Tuhan karena dia itu sudah ada sejak dulu ya. Oke, Kalau pada waktu dia bayi sebagai Tuhan, apa yang bisa dia lakukan? kakak logika lah. Kalau dari manusia itu dulu Loh, pertama. Nabi Isa aja bisa berbicara kok. Tapi dia bukan Tuhan. Ayo. Emang nggak semua dituliskan sih dalam kitab itu apa yang dilakukan Yesus. Kalau memang tidak semua dituliskan di dalam Bible kamu, dari mana dapat referensi kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Pengakuannya. Iya, itu firman Tuhan ada. Di mana tertulis? Ya, mau kok firmannya? Ya udah. Ya. Ya udah tentang Oke. itu. Oke. 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 Buat Ewan Matius ya Matius. Oke, Matius berapa? Coba ya. Oke. Assalamualaikum, Ito. Waalaikumsalam itu. Izin Ito, Ibu Gembili lagi mau menyesatkan sebentar. Ayo Yohanes 1:1 kak. Oh. Oke, bacakan pada mulanya. Iya, saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya pada mulanya bersama. Gimana nama Yesus itu? Ya makanya tengok itu kak ya. Kalau kita tengok konteks ya. Nah oke. Oke. Ya, tengok. Ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyanya. Nah. Ini kak ya. Hmm. Hmm. Ya. Kalau Ya. kita baca konteks ini kan kak. Ya. Kita baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang Yohanes mana nama Yesus Yohanes itu? memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku, aku datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dia. Demikian kasih karunia. Nah, jadi kan di situ kan tentang Mana kesaksian. nama Yesus? Yang mana Ya, nama Yesus? makanya kita tengok di konteks Kak. Itu kan tentang Di mana Yohanes. konteksnya nama Yesus? Itu kan tentang Yohanes. Kan Yohanes berkesaksian. Jadi kesaksian yang dibaptis kan. Ya, kamu ketawa kok nggak jelas banget sih Kak. Di mana di situ dikatakan oleh Yohanes itu adalah Yesus? Iya, makanya kan tengoklah Kak. Di situ kan Yohanes berkesaksian. Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata. Jadi dia kan waktu Yesus dibaptis kan ini Yohanes mengungkapkan kembali tentang hal itu. Iya, mana? Yesus tadi itu dikatakan betul nggak? Enggak, Betul dengar, kan? Dengar dulu deh. Itulah Dengar Kak. dulu deh. Iya. Dengar. Di mana di situ konteksnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu kan pertanyaan saya. Iya, kan dia saya bilang lagi konteksnya. Ya di mana konteksnya? Konteks yang di mananya? Iya. Oke, sabar ya, sabar ya. Oke. Saya minum lagi. Tahu nggak? Saya ketawa lihat itu saya. Oh, Saya waktu nengok Edis dengan Mikana berdebat dengan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Karena apa?
Ditanya macet. Macet. Oh. Tidak kakak pernah masuk Edis ya, Bang Edis? Edis sudah. Saya tantang dia minum racun maut sesuai kata Yesus. Tapi dia nggak berani. Berarti bohong dia. Masa? Dia. Ya. Diracun sama Yohanes. Bukan, kan di dalam Markus 16 Yesus mengatakan menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Saya suruh Edis minum racun maut, mana tahu dia kan tidak akan celaka. Ternyata dia tidak berani juga. Berarti nipu dong. Di mute itu, di mute. Nanti malam orang itu, Siapa? Siapa? Ustadz Yusuf sama Edis. Jam berapa itu? Pukul 19. Nyawa tak ada guna itu. Tadi malam naik Edis ke komalnya Ustadz Yusuf. Saya masih menunggu Edis minum racun maut. Pengen nengok diselamatkan dia apa enggak. Kalau nggak diselamatkan berarti nipu dong. Itu ajanya. Saya simpel, nggak perlu adu data sama dia. Hanya membuktikan kebenaran. Dia menantang saya minum kencing. Saya akan minum kencing anak saya. Tapi dia harus juga minum racun maut. Kita tengok siapa yang duluan keok, ya kan? Itu noise itu. Kalau Bang Elia Marlon udah pernah kakak? Apa? Elia, Bang Elia. Nggak dengar. Itu noise, izin di mute itu ku. Kenapa Gio? Kalau Bang Elia kakak udah pernah? Elia? Iya. Elia Mirror. Iya. Ngapain sih diskusi sama orang error? Kok error? Iyalah, dia kayak paham aja tentang sejarah fakta tentang apa? Bible. Ternyata waktu dikonfirmasi sama orang yang ahli memang mengerti sejarah Bible, ternyata keok juga ya dia. Iya, masa sih? Iyalah, coba landasan literasi dia dari mana? Tanya dulu sama dia, literasi dia dari mana? Buku dia dari mana? Kita buktikan. Itu ajanya. Dari Bible terjemahan LAI. 6.000 kata lebih ada salah diterjemahkan oleh LAI. 6.000 kata, bayangkan. Ngeri kan? Pang pang olahraga